Rasulullah dulu pernah memakai sandal. Lalu bagusnya sandal itu membuat Rasulullah tertarik, terkagum-kagum. Lalu Rasulullah bersujud dan beliau bersabda, saya merendahkan diri pada Tuhanku. Lalu Rasulullah bersujud dan Rasulullah bersabda, saya merendahkan diri pada Tuhanku agar Tuhan tidak murka. Maka itu asyadul ghadab. Murka yang paling parah itu bahasa Arabnya adalah magatuh, yamkutu. Kemudian Rasulullah bawa itu sandal. Kemudian Rasulullah keluar membawa itu sandal dan beliau berikan sandal itu kepada pengemis pertama yang bertemu Rasulullah. Kemudian pertama kali pengemis yang bertemu Rasulullah beliau kasihkan ke dia. Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk membelikan sandal sibtiyata ini. Sandal sibti itu sandal dari kulit sapi yang tidak ada bulunya. Jardawiyah ini itu tidak ada bulunya. Nah, jadi ini taukid naat yang muakidnya. Tapi sibtiyata ini itu sandal sandal dari kulit sapi tanpa bulu. Fala bisahuma, kemudian Rasulullah memakai sandal kuno, sandal kulit itu. Itu tujuannya yaitu agar tidak mengganggu sholatnya di pertengahan sholat. Wa kana fi yadihi khatamun min zahabin qabla tahrimi. Wa kana 'ala al-minbari faramahu wa qala shawalani hadza nadratun ilaihi wa nadratun ilaikum. Pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangannya memakai cincin emas. Sebelum memakai emas itu diharamkan, itu Rasulullah memakai cincin emas. Dan beliau ada di atas mimbar memakai cincin emas itu, kemudian emas itu dilemparkan oleh Allah, dibuang oleh Rasulullah. Dan kata beliau, saya diganggu, disibukkan itu saya diganggu oleh cincin ini. Sesekali saya memandang cincin ini, sesekali memandang kepada kalian semua. Sudah. Ini cincin apa ini? Cincin ngaco. Waruya anna Abu Talha shalla fi haidin wa fihi syajarun fa'ajabahu dubsiyun bara fi syajari yaltamisu makhrajan fa'atba'ahu basaruhu sa'atan summa lam yadri kam shalla. Siapa ini? Sahabat Abu Talha pernah sholat di kebunnya, di dalam kebun beliau. Di kebun beliau itu ada pepohonan. Kemudian ada burung perkutut, spesies perkutut. Ada burung spesies perkutut yang membuat Rasulullah tertarik melihat burung di atas pohon itu, yang terbang di atas pohon. Kemudian burung itu mencari jalan keluar, mau keluar lewat mana dari kebun ini. Lalu pandangan sahabat Abu Talha, dia ikutkan pandangan menuju arah kemana burung itu pergi sejenak. Hanya beberapa detik melihat memandang arah terbang burung ini. Tiba-tiba beliau lupa saya ini sudah berapa rakaat, apa masih 2, apakah sudah 3 rakaat misalnya. Karena menghayal, karena memandang burung itu. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fitnah. Kemudian sahabat Abu Talha ceritakan kepada Rasulullah fitnah godaan yang telah menimpa beliau dirinya, yaitu burung yang sangat indah yang membuat beliau lupa berapa rakaat salatnya. Tsumma qala ya Rasulullah, huwa sadaqatun fadhahu haitsu syi'ta. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, kebun saya itu akan saya sedekahkan. Saya serahkan kepada engkau Rasulullah, saya buat sebagai sedekah. Taruhlah kebun saya ini
semau engkau Rasulullah. Apakah sebagai masjid, apakah sebagai sedekah kepada fakir miskin, terserah engkau ya Rasulullah. Itu orang dulu sampai begitu ya. Yang membuat tidak khusyuk itu beliau qad'uh. Mereka putus. Itu namanya mutus akar-akarnya itu begitu. Jadi sawah-sawah yang menjadi gangguan waktu sholat ya sedekahkan ya. Sulit kalau zaman sekarang. Wa an rajulin akhara annahu shalla fi haidin lahu wan nakhlu mutawwaqatun bi samariha fa nadhara ilaiha fa ajabathu wa lam yadri kam shalla. Ada sebuah cerita dari orang lain bahwa orang ini pernah sholat di dalam kebun miliknya, sedangkan pohon kurma di kebun itu telah dikalungi dengan buah-buah. Artinya dikelilingi buahnya sangat lebat. Nah, seakan-akan menjadi kalung pohon kurma itu. Kemudian dia melihat kurma yang penuh dengan buah itu, kemudian membuat beliau tertarik, terkagum-kagum, merasa senang, sehingga beliau tidak tahu sudah berapa rakaat beliau sholat. Fa dzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu wa qala huwa sadaqatun faj'alhu fi sabilillah azza wa jalla. Fa ba'ahu Utsmanu bi 50,000. Kemudian dia orang ini menceritakan kasus itu, sholat di kebun kemudian melihat buahnya sehingga tidak tahu dapat berapa rakaat sholatnya. Beliau ceritakan kepada Sayyidina Utsman dan berkata kepada Sayyidina Utsman, ini kebun saya ini, Sayyidina Utsman, kebun saya itu saya sedekahkan. Sudah engkau taruh di sabilillah, terserah untuk jalan Allah, untuk agama Allah kebun ini. Kemudian oleh Sayyidina Utsman kebun itu dijual dengan seharga 50,000 wallahu alam, apa dinar apa dirham. Fakanu yaf'aluna dzalika qad'an limaddatil fikri wa kafaratan lima jara min nuqsadis salati wa hadza huwa ad-da'ul qadi'u limaddatil illah wala yughni ghairuhu. Jadi ulama-ulama salaf itu melakukan semua itu, yang menjadi pikirannya itu beliau putus, beliau potong, artinya beliau sedekahkan. Itu tujuannya adalah untuk memotong akar-akar pikiran yang menjadi sumber pikiran, beliau potong. Ya ini kebun saya, kekayaan ini yang buat saya tidak khusyuk, disedekahkan. Itu namanya qad'ul maddah. Itu namanya apa? Amputasi. Dan sebagai tebusan, sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi pada sholatnya, yang mengurangi kekhusyuan sholatnya. Nah, cara ini adalah obat yang bisa menghilangkan, yang bisa memotong akar-akar penyakit. Bahan-bahan penyakit itu akar-akar penyakit. Wala yuni anhu ghairuhu. Dan yang lain tidak efektif, tidak ampuh. Selain itu tidak ampuh, akan datang lagi pikiran itu kalau tidak dengan cara dibuang, disedekahkan itu. Amma ma zakarna,